Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 216, menyelesaikan tugas. Setelah pria parubaya itu berbicara seperti itu, kapal perang hitam itu pun melambat. Kemudian, cahaya dari formasi pertahanan diaktifkan dan memperlihatkan sebuah jalur. Luo Xiu dan Long Ming segera terbang maju. Setelah melewati jalur itu, tirai cahaya pertahanan dari kapal perang itu pun perlahan-lahan hilang. Setelah masuk ke kapal perang, Luo Xiu melihat sekelilingnya dan terdapat 18 orang di atas geladak. Pemimpin mereka adalah 3 Raja Bela Diri, yang semuanya adalah tingkat ketiga Raja Bela Diri. Di antara mereka ada seorang wanita berpakaian merah yang terlihat seperti pemimpin dari orang-orang ini. Sementara basis kultivasi 15 orang lainnya relatif rendah, sebagian besar berada di tingkatan pemurnian ilahi. Saya Sura, terima kasih atas bantuan kalian semua. Setelah Luo Xiu mendarat di atas geladak, dia langsung mengucapkan terima kasih. Pada saat yang bersamaan, dia mengamati wajah mereka semua dan menemukan bahwa ketika orang-orang ini mendengar nama Sura, ekspresi mereka tidak berubah. Ini temanku, Long Ming, ujar Luo Xiu memperkenalkan Long Ming. Kalau di negara bagian Tanah Langit, semua orang tahu nama Sura. Namun, orang-orang di sini seperti tidak pernah mendengar nama itu. Jadi, bisa dipastikan bahwa tempat ini memang bukan bagian dari negara bagian Tanah Langit. Tuan Sura, tidak usah sungkan. Kulihat kamu sudah menjadi Raja Bela Diri di usia muda. Kamu itu murid dari sekte besar mana di daratan darah utara? Tanya salah satu Raja Bela Diri, yaitu pria parubaya yang sebelumnya berbicara dengan Luo Xiu sambil tersenyum. Daratan darah utara, dari ucapan pria parubaya itu, Luo Xiu menemukan nama tempat yang unik ini. Ketika aku keluar untuk berlatih, para tetua di sekte memperingatkanku untuk tidak sembarangan menyebut nama guru. Aku harap kalian semua bisa maklum, ujar Luo Xiu dengan ekspresi bimbang. Tentu saja, Luo Xiu tidak punya guru. Dia bilang seperti itu hanya untuk memberikan kesan misterius agar orang lain takut padanya. Mendengar ini, ketiga Raja Bela Diri tampak sedikit mengernyit. Umumnya, ada 2 alasan mengapa orang tidak bisa menyebutkan nama sekte dan gurunya. 1. Sektenya terlalu kecil, tidak pantas diungkit. Kedua, sektenya terlalu besar dan kuat sehingga orang lain takut saat mendengarnya. Mereka berdua kelihatannya masih muda, umur mereka sepertinya masih belum 20 tahun. Tapi basis kultivasi mereka sudah Raja Bela Diri. Sekte biasa mana mungkin bisa melatih jenius seperti mereka? Mungkin mereka adalah keturunan dari 3 tanah suci. Apa itu mungkin? Semua keturunan 3 tanah suci daratan darah utara adalah orang-orang yang sangat sombong. Kalau mereka berlatih di luar, mereka malah takut orang lain tidak tahu mereka datang dari tanah suci. 3 Raja Bela Diri itu saling telepati dengan indera spiritual mereka, menebak-nebak identitas Sura yang berdiri di depan mereka ini. Melalui obrolan mereka, Luo Xiu mengetahui bahwa 3 orang di depannya adalah pelindung Asosiasi Perdagangan Sinar Jaya. Sementara Asosiasi Perdagangan Sinar Jaya adalah salah satu dari 4 asosiasi perdagangan terbesar di seluruh daratan darah utara. Dengan Raja Bela Diri sebagai pelindungnya, mudah ditebak bahwa tetua Asosiasi Perdagangan Sinar Jaya pasti berada di tingkatan penguasa. Bahkan mungkin ada tetua Pangeran Bela Diri yang melindungi mereka. Kekuatannya pasti sangat luar biasa. Demi menghindari pengeksposan dirinya sendiri, Luo Xiu tidak banyak berbicara, tetapi dia mendapatkan beberapa informasi dasar tentang daratan darah utara ini dari kata-kata pria paruh baya itu. Daratan darah utara terletak di bagian utara alam Samudra Bintang. Asal-usul nama darah utara dikarenakan pada zaman kuno, terjadi perang yang menggemparkan dunia di sini. Perang itu disebut-sebut sebagai pertumpahan darah terbesar dalam sejarah yang memakan korban puluhan juta kultivator seni bela diri. Justru karena tempat ini adalah medan perang di zaman kuno, maka dari itu ada banyak warisan pusaka di daratan darah utara. Puluhan ribu tahun kemudian, banyak organisasi besar dan kultivator seni bela diri lahir di sini. Organisasi terkuat di sini adalah 3 tanah suci. Menurut rumor, ada Kaisar Bela Diri yang melindungi 3 tanah suci. Gurun pasir tempat Luo Xiu diteleportasi tadi disebut gurun tersesat. Menurut 3 Raja Bela Diri dari Asosiasi Perdagangan Sinar Jaya, untungnya Luo Xiu tidak memasuki bagian dalam gurun tersesat. Kalau tidak, dia mungkin akan terjebak di dalam untuk selamanya. Sementara kapal perang yang ditumpangi Luo Xiu ini adalah kapal dagang yang berlayar antar kota,
melewati perbatasan gurun tersesat. Alam Samudra Bintang sangat besar. Jika dibagi menjadi 4 wilayah, daratan darah utara terletak di bagian utara alam Samudra Bintang. Sementara negara bagian tanah langit terletak di bagian selatan alam Samudra Bintang. Ika bukan karena formasi transmisi, dari negara bagian tanah langit ke daratan darah utara setidaknya butuh beberapa bulan. Di zamanku, tidak ada daratan darah utara, ujar Longming sambil menggelengkan kepalanya. Sebelum bencana kuno terjadi, Longming dikurung di alam rahasia iblis, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang hal yang terjadi di akhir zaman kuno. Luo Xiu bertanya lagi pada jiwa kegelapan, bencana kuno menyapu seluruh alam Samudra Bintang. Seperti yang kamu katakan, daratan darah utara ini seharusnya adalah wilayah sekte menembus langit di zaman kuno. Jiwa kegelapan berkata secara perlahan, pada zaman kuno, sekte menembus langit mendominasi wilayah utara dan ditakuti di seluruh alam Samudra Bintang. Aku tidak tahu apakah mereka masih ada sampai sekarang. Nada bicara Kaisar Bela Diri ke-8 terdengar sedikit sedih. Bagaimanapun juga, puluhan ribu tahun setelah bencana kuno, sekte Tarsuna yang dulunya adalah sekte terhebat sudah tidak ada. Luo Xiu tidak berbicara selama perjalanan. Setelah 4 hari, kapal perang hitam itu terbang keluar dari perbatasan gurun tersesat dan memasuki oasis yang subur. Di oasis penuh dengan energi vitalitas langit dan bumi. Selain itu, ada kota-kota dengan bangunan tinggi. Area oasis ini sangat luas. Di daratan darah utara, wilayah ini disebut Benua Moro. Luasnya sebanding dengan satu provinsi di negara bagian tanah langit. Di Benua Moro, ada 13 kota. Bangunan pusat Asosiasi Perdagangan Sinar Jaya berada di kota terbesar di Benua Moro, Kota Moro, yang juga adalah tujuan akhir kapal perang yang ditumpangi Luo Xiu ini. 2 hari kemudian, kapal perang mereka akhirnya tiba di Kota Moro. Setelah Luo Xiu berterima kasih kepada 3 raja bela diri dari Asosiasi Perdagangan Sinar Jaya, dia turun dari kapal perang dan memasuki Kota Moro. Cabang 4 perkumpulan terbesar tersebar di seluruh alam Samudra Bintang. Jadi, di Kota Moro tentu ada serikat berburu. Setelah masuk ke Kota Moro, Luo Xiu langsung pergi ke serikat berburu. Halo, Tuan Luo. Setelah mengkonfirmasi identitasnya dengan lencana berburu, Luo Xiu melewati lorong khusus anggota internal untuk memasuki bagian dalam serikat berburu. Seorang wanita tinggi dengan fitur wajah cantik dan penampilan yang rapi berjalan menghampiri Luo Xiu dan menyapanya dengan penuh hormat. Tidak semua anggota berbakat internal mendapatkan perlakuan seperti ini. Otoritas internal serikat berburu dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu peringkat surga, bumi, kegelapan, dan kuning. Sementara Luo Xiu memiliki otoritas peringkat kegelapan yang setara dengan kultivator penguasa bela diri. Aku sudah menyelesaikan tugasku, kata Luo Xiu. Menurut aturan serikat berburu, Luo Xiu harus menyelesaikan setidaknya 1 tugas setiap tahun. Tugas memusnahkan keluarga Pei dari prefektur Yongke adalah tugas dari serikat berburu juga. Jika tidak ada bantuan tokoh keluarga Su dan hanya mengandalkan basis kultivasi Luo Xiu, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang kesulitannya jauh lebih tinggi dari basis kultivasinya. Di serikat berburu, ketika tugas selesai, anggota akan menerima hadiah yang setimpal. Semakin tinggi tingkat tugasnya, semakin tinggi imbalannya. Tugas di serikat berburu juga dibagi menjadi tugas dari serikat dan tugas berhadiah. Misalnya, tugas membasmi keluarga Pei termasuk dalam tugas serikat. Jadi, hanya ada imbalan, tidak ada hadiah. Tuan Luo, silakan ikut denganku, ujar wanita tinggi dan seksi itu sambil tersenyum. Ketika dia membungkuk memberi hormat, dia memperlihatkan lipatan yang seksi secara tidak sengaja. Di serikat berburu cabang Kota Moro ini, wanita ini telah melayani banyak orang dengan kedudukan tinggi. Namun, ini pertama kalinya dia melihat yang semuda ini. Wanita itu tahu jelas bahwa orang muda yang bisa mendapatkan kedudukan tinggi di serikat pasti adalah anggota berbakat, potensinya juga pasti sangat besar. Di bawah panduan wanita tinggi itu, Luo Xiu datang ke sebuah ruang rahasia. Di tengah ruang rahasia itu, ada sebuah platform batu. Di atasnya ada sebuah tempat untuk memasukkan lencana berburu. Selain Luo Xiu sendiri, tidak ada orang lain di ruang rahasia ini. Di platform batu itu, terukir garis formasi yang misterius. Luo Xiu mengeluarkan lencana berburunya lalu memasukkannya ke tempat yang tersedia. Seberkas cahaya menyala dengan platform batu sebagai titik awal lalu diproyeksikan ke dinding di depannya memperlihatkan bentuk wajah manusia yang samar. Luo Xiu, anggota berbakat peringkat kegelapan level lanjutan di serikat berburu. Tugas membasmi keluarga Pei telah selesai. Imbalan untuk tugas ini adalah boleh memilih sebuah pil peringkat ke-6, kata manusia di dinding itu tadi. Kemudian, di atas platform batu di depan Luo Xiu, muncul bayangan 3 jenis pil. Ada pil pemurnian esensi untuk meningkatkan basis kultivasi, pil giok jiwa untuk mengumpulkan jiwa spiritual dan pil tulang harimau untuk menyempurnakan tubuh fisik.
Ketiga pil peringkat ke-6 ini memiliki efek yang berbeda, tetapi semuanya bisa digunakan penguasa bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di antara pil-pil ini, yang paling umum adalah pil pemurnian esensi. Sementara pil giok jiwa dan pil tulang harimau relatif langka dan berharga. Saat ini, Luo Xiu baru mencapai level pertama tingkatan raja, masih jauh dari tingkatan di mana dia harus membentuk jiwa spiritual. Jadi, dia sudah pasti tidak memerlukan pil giok jiwa. Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu langsung memilih pil tulang harimau karena bahan untuk membuat pil yang menyempurnakan fisik seperti ini lebih susah dicari. Sementara bahan untuk pil pemurnian esensi lebih mudah didapatkan. Luo Xiu sendiri juga bisa membuatnya. Aku memilih pil tulang harimau, kata Luo Xiu. Setelah Luo Xiu membuat pilihan, cahaya terang melintas di platform batu. Kemudian, sebuah botol giok muncul di atas platform batu. Luo Xiu terkagum-kagum. Botol giok ini tidak mungkin muncul begitu saja, melainkan langsung diteleportasikan ke sini melalui jalur teleportasi. Tidak perlu kaget, 4 perkumpulan terbesar sudah ada sejak zaman kuno. Dalam kultivasi formasi, mereka sudah mencapai tingkat dewa. Dari telapak tangan kiri Luo Xiu, terdengar suara jiwa kegelapan. Formasi tingkat dewa, Luo Xiu bingung. Formasi yang melampaui tingkat ke-9 adalah tingkat dewa. Formasi itu punya kesadaran sendiri. Jangankan kamu yang hanya raja bela diri, bahkan di puncak kekuatanku, aku juga tidak bisa menyentuh tingkat itu, ujar jiwa kegelapan. Semua di langit dan bumi ini yang mempunyai energi langit dan bumi bisa memperoleh kesadaran. Formasi, pil, senjata dan pusaka formasi juga bisa memperoleh kesadaran dan memiliki segala macam kemampuan yang luar biasa. Menurut penjelasan jiwa kegelapan, sistem formasi internal milik Serikat Berburu sebenarnya dikendalikan oleh kesadaran formasi. Kata kesadaran ini mengandung misteri yang tak terbatas, menyiratkan misteri asal-usul langit dan bumi. Serikat Berburu mencatat sejumlah besar informasi melalui tindakan formasi dan mengendalikannya melalui kesadaran formasi. Sementara lencana berburu adalah media bagi kultivator seni bela diri untuk berkomunikasi dengan kesadaran formasi. Seperti yang dikatakan Kaisar Bela Diri Kegelapan, tingkatan seperti itu terlalu jauh dari Luo Xiu. Setelah memperoleh pil tulang harimau, Luo Xiu yakin dia bisa menaikkan tingkatan tubuh fisiknya ke puncak tubuh perang tingkat akhir. Selain itu, basis kultivasinya juga perlu ditingkatkan agar dia bisa pulang sesegera mungkin. Kalau tidak, keselamatan keluarganya selalu menjadi beban pikirannya. Meskipun dia sudah menyiapkan semuanya sebelum pergi, tetap akan ada kemungkinan hal tidak berjalan sesuai rencananya. Tingkatan para kultivator seni bela diri di daratan darah utara jauh lebih tinggi daripada negara bagian tanah langit. Bahkan Kepala Serikat Berburu Cabang Kota Moro saja adalah seorang penguasa bela diri. Meski begitu, penguasa bela diri bukanlah eksistensi terkuat di Kota Moro. Di Asosiasi Perdagangan Sinar Jaya saja dikabarkan ada seorang tetua pangeran bela diri. Setelah melaporkan tugas yang telah selesai yakni membasmi keluarga Pei, Luo Xiu memilih untuk mengasingkan diri di bangunan serikat. Dia harus meningkatkan kekuatannya setinggi mungkin, lalu mencari kesempatan untuk menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi.